Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Al-Munawwarah Kota Nganjuk rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah, dalam pertemuan bulan yang lalu kita telah mengkatamkan, menyelesaikan pelajaran kita membaca kitab Sabilur Rasyad Mukhtasarul Adabil Mufrad, kitab Sabilur Rasyad, jalan petunjuk, yang mana kitab itu merupakan ringkasan dari kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka untuk kesempatan malam hari ini kita akan membacakan kitab yang baru. Dan mohon maaf apabila pada kesempatan malam hari ini panitia atau takmir Masjid Al-Munawwarah belum bisa menyediakan kitabnya karena belum dicetak. InsyaAllah dalam pertemuan bulan depan sudah tersedia kitabnya. Kitab ini adalah merupakan soal jawab. Jadi kitab yang berisi pertanyaan dan jawabannya, yang mana di dalam kitab ini termuat dua kitab sekaligus, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba', 4 landasan, 4 kaidah, dan juga kitab Al-Usulul Thalathah, 3 landasan utama. Yang keduanya ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Adapun kitab ini dibuat dalam bentuk tanya jawab agar memudahkan untuk dipahami oleh kaum muslimin. Dan kitab ini adalah kitab yang penting serta urgen, mengingat membahas tentang akidah atau tauhidnya kaum muslimin. Langsung kita baca judul dari kitab ini. Judulnya adalah Mi'atu Su'alin wa Jawabuhu, 100 soal jawab fi aqidati tauhidi, terkait dengan akidah atau tauhid, yang mana kitab ini dikumpulkan dan disiapkan oleh Jam'un wa I'dad Syekh Abdul Aziz Ibnu Muhammad Ibni Abdullah Asy-Sya'lan, ditulis oleh seorang ulama dari kerajaan Saudi Arabia, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah Asy-Sya'lan. Beliau adalah Mudirul Maktabit Ta'awuni Lid-Da'wati wal Irsyad wa Tawiyatil Jaliyati Bihayyil Aziziyyati Birriyad. Beliau adalah direktur utama
kantor kerjasama, dakwah, bimbingan dan penyuluhan bagi para pendatang di distrik Al-Aziziyah di kota Riyadh. Dan Riyadh adalah asimatu Al-Mamlakatil Arabiyyah Saudiyah, ibu kotanya kerajaan Saudi Arabia. Kitab ini dicetak pada tahun sanata arba'in wa arba'imiatin wa alfin hijriyatan, pada tahun 1440 Hijriah, 4 tahun yang lalu, yang bertepatan al-muwafiq sanata 18 wa alfaini miladiyatan, bertepatan dengan tahun 2018 Masehi. Langsung kita masuk dalam mukaddimah dari kitab ini. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kebiasaan ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, ulama-ulama yang teguh berpegang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan memahami keduanya dengan pemahaman as-sahabah radhiyallahu anhum, at-tabi'un rahimahumullah wa tabi'ut tabi'in rahimahumullahu ta'ala jami'an. Mereka memiliki kebiasaan ketika menuliskan kitab, menyusun kitab, mereka memulai dengan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan penyebutan al-basmalah di awal kitab adalah dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang mampu dan berkuasa untuk menolong hambanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di sini di awal kitab ada al-muqaddimah, pendahuluan yang disampaikan oleh salah satu guru kami dari kota Riyadh, kerajaan Saudi Arabia, yaitu Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Mari kita baca lebih dahulu pendahuluan dari Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Syekh yang mulia Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Beliau mengatakan dalam Al-Muqaddimah pendahuluannya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah wa ba'du, segala puji hanya milik Allah, wa ba'du, dan setelah itu beliau berkata, qara'tu hadhil as'ilata wal ajwibata allati katabaha Syekh Abdul Aziz Ibnu Muhammadin Asy'alan. Aku telah membaca, kata beliau, beberapa pertanyaan dan jawabannya. Beberapa pertanyaan berikut dengan jawaban-jawabannya ini, yang pertanyaan dan jawaban ini telah ditulis oleh seorang syekh, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Asy'alan. Kemudian beliau mengatakan, wa dhimnuha kitabu thalathatil usuli, syukran, wal qawaidil arba', dan di dalam kitab ini terkandung 2 buah kitab sekaligus, yaitu kitab Thalathatil Usul, 3 landasan utama. Mungkin beberapa jamaah kita setiap bulan Ramadan mengikuti daurah yang diadakan oleh ikhwan-ikhwan dari Nganjuk. Ketika Ustadz Ibnu Amiruddin datang di kota Nganjuk saat beliau berlibur di bulan Ramadan, dan saya pernah baca flyer antum, di situ ada kajian daurah apa? Kitab Al-Usul Tsalatsa. Taib. Jadi kitab ini mengandung 2 kitab sekaligus, yaitu kitab Tsalatsatil Usul, 3 landasan utama, wal Qawaidil Arba'i, dan 4 kaidah li Syekhil Imam, yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid, seorang pembaharu. Pembaharu itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya setiap rentang 100 tahun atau 1 abad Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ada seorang ulama pembaharu, bukan mendatangkan ajaran yang baru, tapi memurnikan kembali ajaran yang dulu pernah diajarkan Nabi SAW, yang telah banyak dirubah oleh manusia, diberi tambahan dan dikurangi oleh manusia. Maka pembaharu itu
ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan kembali ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis oleh seorang ulama yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Syekh Shalih Fauzan berkata, "Fawajadtu dzalika amalan jayyidan mufidan." Maka aku mendapati hal tersebut merupakan pekerjaan yang baik dan banyak faedahnya. Yu'inu ala ma'rifati hadzal kitabil jalil, yang bisa membantu untuk memahami kitab yang agung ini. Wa yuqarribuhu lil afhami, dan lebih bisa mendekatkan kepada pemahaman-pemahaman. Fajazahullahu khairan, maka semoga Allah membalas Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah Sya'lan dengan sebaik-baik balasan. Wa nafa'a bi ilmihi, dan semoga Allah memberikan manfaat dengan ilmunya. Katabahu, pendahuluan ini ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, dan beliau adalah udhu Hay'ati Kibaril Ulama, anggota Hay'ah Kibar Ulama Kerajaan Saudi Arabia. Fil Hadi wal Isrin, ditulis pada tanggal 21 min syahri Rabiul Awal, dari bulan Rabiul Awal, sanata arba'ina wa arba'imiatin wa alfin hijriyah, pada tahun 1440 hijriyah. Sekarang tahun berapa para jemaah? 1444 hijriyah. Tanggal berapa? Nah, mulai tanggal 9 Jumadal Akhirah, Jumadal Akhirah atau Jumadal Tsaniyah tahun 1444 hijriyah, bertepatan dengan tanggal 1 Januari tahun 2023 Miladiyah atau Masehi. Taib. Ini tadi adalah pendahuluan dari salah satu guru kami yang mulia, Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau. Dan alhamdulillah saya dimudahkan untuk belajar kitab dengan Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala. Taib. Kemudian pendahuluan yang kedua, pendahuluan yang disampaikan oleh penulis kitab ini, yang menyusun kitab ini dalam bentuk soal jawab atau tanya jawab. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sekali lagi, ini termasuk da'bu al-ulama fi ta'lifi al-kutub, termasuk kebiasaan para ulama di dalam menuliskan kitab dan menyusun kitab. Mereka mendahului penyusunan itu dengan kalimah al-basmalah. Kemudian beliau berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, dan semoga salawat dan salam tercurah kepada semulia-mulia para nabi dan para utusan. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, adapun setelah itu, para jemaah rahmat Allah taala, ini termasuk juga kebiasaan para ulama ketika mereka memberikan al-muqaddimah atau pendahuluan, memberikan pujian yang pertama kepada Allah taala, kemudian bersolawat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kita bisa memahami Islam, mengenal Islam, bahkan bisa berislam ini berkat siapa? Berkat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasa beliau yang sangat besar, sehingga kita bisa menjadi seorang muslim dan muslimah yang mengerti akidah yang benar, tauhid, memahami bagaimana ibadah yang betul-betul sesuai dengan tuntunan, memahami apa itu akhlak yang karimah, adab-adab Islam. Ini semuanya dari pengajaran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka sudah selayaknya untuk kita bersolawat dan salam kepada beliau, dan beliau adalah asraful anbiya'i wal mursalin, nabi yang termulia dan rasul yang termulia. Amma ba'du, kata beliau, adapun sesudah itu, fahadihi as'ilatun wa ajwibatuha, ini adalah beberapa pertanyaan dan jawabannya.
Jadi dalam kitab ini ada 100 tanya jawab yang insya Allah berjamaah rahmatullah ta'ala ya, apabila kita baca setiap bulan ya, jadi kita rutin membacanya setiap bulan, ini paling tidak ini mungkin setahun baru khatam ini ya, tapi tidak mengapa ya, tidak mengapa berjamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Jadi tak ada rotan, akar pun jadi insyaallah. Yang penting ngaji saja. Walaupun kajian itu diadakan setiap pekan, kalau semangat gurunya dan jamaahnya lemah, juga tidak akan berjalan dengan baik. Taib. Beliau mengatakan, "Fahadhihi as'ilatun wa ajwibatuha." Ini adalah beberapa pertanyaan dan jawabannya. Fi aslil usuli, tentang prinsip yang paling mendasar, yaitu apa itu? Yaitu tauhidillahi subhanahu, tentang tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wa tahdhiri, dan juga berisi tentang peringatan min diddihi, dari lawannya tauhid. Apa para jamaah lawannya tauhid? Wa huwa syirku billahi, yaitu perbuatan kesyirikan kepada Allah, wa wasailuhu, dan sarana-sarananya. Jadi di dalam kitab ini berisi pelajaran tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berikut kita juga mempelajari apa itu syirik. Mungkin ada yang bertanya-tanya kepada kita, kenapa kita tidak mencukupkan belajar tauhid? Kenapa kita juga harus mempelajari apa saja perbuatan kesyirikan? Sebagaimana berjamaah banyak manusia bertanya, kenapa kita mempelajari halal dan haram, al-halal dan al-haram? Kenapa kita tidak mencukupkan belajar yang halal saja, haram tidak usah dipelajari? Tidak bisa berjamaah. Kalau seorang hanya mempelajari sesuatu yang halal, dia akan terjatuh mengkonsumsi makan dan minum sesuatu yang diharamkan. Sama dengan seorang hanya belajar tauhid, tidak paham apa itu syirik, tanpa sadar dia terjerumus berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian beliau berkata, wa fi mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah, dan kitab ini berisi akidahnya, keyakinannya ahli sunnah wal jamaah. Jadi kitab ini jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ya berisi tentang tauhid dan syirik, tentang pelajaran tauhid dan apa itu kesyirikan, namun juga berisi tentang akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian beliau berkata, suktuha bitoriqatin mukhtasaratin, aku menyiapkan kitab ini dengan cara yang ringkas, dengan metode yang ringkas. Ra'aitu fiha an takuna sahlatal fahmi lil qari'i. Aku perhatikan di dalam kitab ini, baik pertanyaan maupun jawabannya, an takuna, pertanyaan dan jawaban itu berupa pertanyaan dan jawaban yang sahlatal fahmi, mudah untuk dipahami, lil qari'i, bagi pembaca. Jadi dibuat mudah ini. Kitab ini soal jawabnya dibuat mudah oleh penulisnya. Dan ini adalah perkara yang tidak gampang ya. Jadi menulis kitab tapi dipermudah supaya bisa dipahami dengan mudah oleh pembaca. As'alullah subhanahu an yanfa'a biha. Kata beliau, aku memohon kepada Allah yang Maha Suci agar Allah memberikan manfaat ya dari soal jawab tersebut. Ditulis oleh Abdul Aziz bin Muhammad Asy'alan, Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Asy'alan. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi, beliau adalah Mudirul Maktabit Ta'awuni Lid-Da'wati wal Irsyad wa Tau'iyatil Jaliyati bi Hayyil Aziziyyati bi Riyadh. Beliau adalah direktur dari pimpinan dari kantor kerjasama dakwah dan bimbingan serta penyuluhan bagi para pendatang di distrik Al-Aziziyah di kota Riyadh. Kebetulan saya juga dinas di kantor itu
dan kantor tersebut langsung di bawah Departemen Agama Kerajaan Saudi Arabia. Namun saya dinasnya tidak di distrik yang sama. Distrik itu kalau di sini kampung ya. Kalau di sana namanya distrik ya. Al-Hayy, ya, Hayy. Kalau Qaryah itu desa. Jadi kampung atau dusun. Kalau di sini dusun. Kalau di sana namanya distrik. Bahasa Arabnya Hayy. Kalau saya dulu dinas di Hayy Al-Hazm, di distrik Al-Hazm, di kota Al-Mubarras, di provinsi Al-Ahsa, Kerajaan Saudi Arabia. Tayyib. Kita langsung masuk kepada pembahasan kitab ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penulis berkata, Al-Muallif hafizahullah taala Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah Sya'lan berkata, Aqidatut tauhidi, akidah tauhid. Soalun wa jawabuhu, soal dan jawabannya, pertanyaan dan jawabannya. Dulu di awal-awal dakwah salafiyah, dakwah sunnah ini di Indonesia, itu kajian-kajian tauhid itu bukan hanya tidak didatangi orang, bahkan dibenci. Bahkan banyak kajian-kajian sunnah khususnya membahas kitab tauhid ini dihentikan di beberapa majelis itu. Karena memang ketika itu masyarakat Indonesia masih banyak yang belum paham tentang apa? Tauhid. Bahkan saya mengenal tauhid itu sejak SMP sebenarnya. Dari kiai saya, Kiai Haji Muhammad Asnan rahimahullahu taala, yang beliau belajar lama dengan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, kakeknya Gus Dur itu. Dan Kiai Muhammad Asnan itu dalam dakwahnya sudah dakwah tauhid, tapi zaman dahulu kiai-kiai yang berdakwah kepada tauhid itu tidak dikenal, atau bahkan mereka itu tidak dipakai, sering tidak diundang. Kenapa? Karena dakwahnya dakwah tauhid. Tapi sekarang alhamdulillah ya, dakwah tauhid sudah tersebar di seluruh pelosok penjuru tanah air kita, NKRI. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya masih SMP, saya masih ingat para jemaah. Dulu saya mengajak teman-teman untuk ngaji tauhid dengan guru kita, dengan kiai kita. Apa kata bapak-bapak mereka? Ojo ngaji tauhid, gambarai gendeng katanya. Jadi jangan mengkaji tauhid, itu bisa menyebabkan apa? Gila. Ini sebenarnya adalah, ya mohon maaf, salah satu bentuk ketidaktahuan mereka tentang tauhid, dan mungkin waktu itu ditanamkan kebencian kepada dakwah tauhid. Tapi alhamdulillah sekarang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, orang berbondong-bondong mereka berfastabiqul khairat untuk belajar tentang tauhid. Dan berjamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini adalah kitab tauhid yang kedua yang saya kaji. Yang sudah kita kaji dulu kitab tauhid yang hijau, ya, ada tulisan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, sudah khatam. Pertamanya di masjid apa dulu? Al-Mutmainnah ya. Kemudian dilanjutkan di masjid Al-Falah, khatam di sana. Kemudian dilanjut dengan kitab hadhihi aqidati, aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Dan sekarang ini adalah kitab ketiga tentang tauhid atau akidah, atau kitab kedua tentang tauhid. Taib. Tauhid pada jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ibaratkan, kita permisalkan badan manusia, tauhid adalah ibarat kepala. Kemudian pelajaran-pelajaran dari pelajaran agama yang lain seperti anggota badan. Jadi misalnya tafsir seperti tangan, kemudian bahasa Arab mungkin seperti badannya, perutnya, dan seterusnya. Tauhid adalah kepalanya. Apabila seorang badannya sehat walafiat, tapi naudzubillah min dzalik, kepalanya terpotong, apakah bisa hidup? Tidak bisa hidup. Namun ada seorang yang sakit-sakitan badannya, sampai dia kurus karena sakit yang menahun, tapi kepalanya masih ada, masih bisa hidup dia. Itulah permisalan tauhid dengan apa? Ilmu-ilmu agama yang lain. Maka hendaknya seorang muslim semangat belajar tauhid, dan tidak usah takut ya. Orang yang belajar tauhid itu para jamaah, nanti ibadahnya menjadi baik, nanti akhlaknya menjadi mulia, nanti adabnya semakin bagus. Seorang yang belajar tauhid. Kadang-kadang kita mengerti tentang sholat, tapi kenapa kita malas untuk menunaikan sholat, mendirikan sholat? Karena tauhid yang rapuh. Kadang-kadang kita tahu bahwa akhlak yang kita berakhlak dengannya itu akhlak yang buruk,
perilaku yang buruk, tapi kita tidak mau meninggalkan karena tauhid kita yang tidak kuat. Maka belajar tauhid ini penting. Thayyib, pertanyaan yang pertama langsung kita bacakan. As-su'alul awwal, pertanyaan yang pertama, limadza nadrusu tauhid? Mengapa kita mempelajari tauhid? Jadi pertanyaan yang pertama, limadza nadrusu tauhid? Mengapa kita mempelajari tauhid? Jadi pertanyaan yang wajib kita ketahui jawabannya. Apa alasannya kita belajar tauhid? Al-jawab, beliau memberikan jawaban, li'annahu aslul usuli, karena tauhid adalah pondasi yang paling mendasar. Aslul usuli, pondasi prinsip pokok yang paling dasar. Wa min ajlihi khalaqallahul jinna wal insa, dan disebabkan tauhid, dikarenakan tauhid, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia seluruhnya. Jadi diciptakannya bangsa jin dan bangsa manusia adalah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah sering saya sampaikan, bahkan saya ulang-ulang, bahwa diciptakannya jin dan manusia dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi Syekh akan menyebutkan dalilnya. Jadi kenapa kita belajar tauhid? Alasan pertama apa para jamaah? Li'annahu aslul usuli, karena tauhid itu adalah prinsip pokok yang paling mendasar. Wa min ajlihi, dan disebabkannya, dikarenakannya, khalaqallahul jinna wal insa, Allah menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi alasan dan hikmah dari diciptakannya jin dan manusia adalah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diketahui agar hidup kita lebih terarah para jamaah. Banyak di antara kaum muslimin ini tidak tahu untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kalau kita pergi nanti besok pagi mulai ramai lagi para jamaah. Besok pagi Senin sekolah mulai masuk, lihat. Pagi hari itu semua kebut-kebutan untuk pergi ke sekolahnya, ke tempat kerjanya. Coba sekali-kali diberhentikan di perempatan, ditanya, kita bawa buku, Pak. Bapak asmani pun sinten? Oh, saya namanya misalnya Muhammad atau Soleh atau Ahmad. Pak, kalau mau sampai sholat subuh. Pertanyaan begitu aja ya. Kalau mau sampai sholat subuh. Wah, kalau dia senyum, ya berarti belum ya. Karena yang guyu berarti belum. Coba. Tapi beliau-beliau itu yang kita temui itu pasti takut untuk terlambat apa? Kerja. Kenapa orientasi dari kaum muslimin duniawi? Itu kata tadi, karena mereka tidak paham tujuan diciptakannya dia. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Memang kerja bagian dari apa? Ibadah. Kerja itu ibadah. Kalau niatnya untuk mencukupi istri dan anak-anaknya, agar dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Namun ingat, sebelum dia bekerja mencari nafkah, sholat subuhnya dulu dikerjakan sebagai bentuk hablum minallahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian hablum minannasnya lancar, hablum minallahnya apa? Tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Saya ingin memberikan ya sedikit pengalaman ketika kami dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdomisili beberapa tahun di Saudi Arabia. Nikmat pada jamaah di sana. Saya katakan orang sana itu sama saja dengan orang sini. Ada yang baik akhlaknya, ada yang tidak baik, ada yang buruk. Tetapi yang kalah kita dari mereka, mereka mayoritas mentauhidkan Allah. Kalau kita masih mayoritas berbuat kesyirikan, itu bedanya. Itu bedanya satu. Yang kedua, mereka menjaga sholat. Jadi seburuk-buruknya orang Arab Saudi itu masih sholat. Kalau di sini kalau tidak baik tidak sholat betul. Kalau di sini tunggu jadi baik baru sholat betul. Banyak saudara-saudara kita kalau kita temui di jalan-jalan itu tidak sholat mereka. Tidak sholat 5 waktu. Bahkan tidak Jumatan berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau
ibadah sholat ini dikerjakan betul-betul oleh kaum muslimin di Indonesia, mestinya masjid-masjid itu bukan seperti sholat Jumat, seperti sholat Id banyaknya. Tapi mana kaum muslimin para jamaah? Ini menunjukkan lemahnya kaum muslimin tentang akidah tauhid. Lemah kaum muslimin para jamaah. Alhamdulillah sekarang masjid-masjid dimanapun makmur itu karena apa? Ada dakwah tauhid. Kalau tidak ada seruan kepada tauhid, kaum muslimin lemah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan para jamaah. Tadi malam mana yang lebih berdesak-desakan, masjid atau alun-alun? Yang mana para jamaah? Alun-alun atau masjid? Yang mana para jamaah yang rahmati Allah taala? Itu jawabannya kembali kepada tauhid. Kepada tauhid, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi alasan kedua kita belajar tauhid dikarenakan disebabkan tauhid Allah menciptakan jin dan manusia. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa kita belajar tauhid? Alasannya adalah wa arsalallahu rusula. Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusannya. Ini karena apa? Karena tauhid. Wa anzalal kutuba, dan Allah menurunkan kitab-kitabnya dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu isinya terbagi menjadi 3 bagian. Antum ingat-ingat ini ya, 3 bagian. Pertama, at-tauhid wal akidah. Isinya adalah tauhid dan akidah. Isinya Al-Quran itu kebanyakan isinya adalah apa? Tauhid dan akidah. Yang kedua, al-ahkam, hukum-hukum Islam. Hukumnya ini, hukumnya ini, hukumnya ini, hukumnya itu. Kemudian ketiga adalah tentang apa? Al-qisas. Tentang apa? Kisah-kisah. Jadi isinya adalah tentang kisah-kisah. Kisah apa saja ada di situ. Kisah para nabi, kisah orang-orang soleh, kisah orang-orang dolim, kisah pemimpin yang kejam seperti Fir'aun dan seterusnya, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqama saukul jannati wan nari, dan tegak dalam rangka disebabkan tauhid saukul jannati wan nari atau sukul jannati wan nari, pasar surga dan tempat yang dinamakan dengan neraka. Itu semuanya tegak disebabkan tauhid dalam rangka untuk memberi balasan bagi ahli tauhid dan balasan bagi mereka yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wan qasaman nasu ila muslimina wa kuffarin, dan manusia terbagi menjadi kaum muslimin dan kaum kufar. Ini adalah dikarenakan tauhid. Ada yang muslim yang mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang kafir yang tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat nomor 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan, kata Allah, al jinna, bangsa jin, wal insa, dan bangsa manusia, illa, kecuali atau melainkan, liya'budun, agar mereka beribadah menyembahku semata, agar mereka mentauhidkan aku. Kata-kata liya'budun itu dijelaskan nantinya maknanya adalah liyuwahidun, agar mereka mentauhidkan aku. Disebutkan di dalam tafsiran ayat tersebut oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tafsirannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa. Allah berfirman, tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia, wa ba'atsu jami'ar rusuli, dan aku utus seluruh para utusan, illa li ghayatin samiyah, melainkan dikarenakan tujuan yang luhur. Apa tujuan yang luhur, yang mulia tersebut? Hiya ibadati, yaitu penyembahan kepada diriku, kata Allah. Wahdi, diriku semata. Duna man siwaya, bukan selain diriku. Jadi diciptakannya jin dan manusia dan diutusnya para utusan Allah Subhanahu wa taala, bahkan diturunkannya kitab-kitab Allah, adalah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi membandingkan, belum selesai ya. Jadi di Saudi itu seburuk-buruknya orang Arab itu masih sholat, Pak. Tapi orang Arab yang buruk itu sholatnya di rumah. Kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang, jarang-jarang mereka. Kalau di sini, ya,
orang baik itu banyak yang sholat di rumah, gitu. Ya kan? Tidak ke masjid. Alasannya apa? Jamaah dengan istri dan anaknya di rumah. Saya yakin jamaahnya jarang-jarang. Seringnya sholat sendiri-sendiri. Bapaknya sholat sendiri, ibunya sholat sendiri, anak-anaknya sholat sendiri. Makanya masjid-masjid kaum muslimin rata-rata sepi berjemaah. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan adanya dibukanya kajian-kajian keislaman seperti ini. Alhamdulillah, setidaknya ini berupaya untuk memakmurkan masjid ya. Mungkin kalau tidak ada pengajian, kita mungkin semangat pergi ke masjidku kurang, gregetnya itu kurang, tidak satset gitu loh, malas gitu ya. Tapi dengan adanya pengajian kita jadi semangat pergi ke masjid. Dan ini adalah hal yang baik sekali untuk terus dilestarikan, ditumbuhkan ya, semangat kita pergi ke masjid. Dan para jamaah rahmati Allah Ta'ala, perhatikan ya, karena perbedaan tauhid dan ibadah sholat itu tadi, lihat rezeki kita para jamaah. Di sini rezeki kita sangat sedikit. Saya tidak sedang menjelek-jelekan negeri kita, tidak. Saya ingin kita mencontoh mereka, orang-orang Arab yang sebenarnya masih banyak kekurangan mereka. Mereka baru mentauhidkan Allah dan sholat. Ibadah yang lain ya hampir sama dengan kita, hampir samalah, tidak beda dengan kita. Cuman ya sholatnya itu mereka pegang teguh. Apa yang terjadi pada jemaah? Di kerajaan Saudi Arabia, orang Arab Saudi yang pendidikannya paling rendah, itu gaji paling minim saya pernah tanya 3.500 real. Itu kalau realnya kita buat ya 4.000 rupiah per satu realnya, itu sekitar 12 juta lebih para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gaji paling minim, masya Allah. Dan itu lulusan SD. Jadi lulusan SD di Saudi itu gajinya diberi gaji oleh pemerintah maupun oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun oleh rumah makan di sana. Kalau mau kerja itu 3.500 real. Subhanallah para jemaah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala di negeri tersebut. Nah, saya pernah bertanya kepada pemuda Saudi, sukuan, kalau sini apa? GTT. Tahu sukuan? GTT. Dapat tunjangan setiap bulan dari pemerintah Saudi Arabia, ngajar SD 5.000 real, 20 juta. Itu tunjangannya dari pemerintah. Belum gaji dari sekolahan yang dia sukuan di situ. 20 juta itu, Pak. Di sini dosen aja, ya Allah, saya dosen, Pak. Gajinya tidak segitu. Kecil gaji kita. Dosen padahal. Pengajar mahasiswa kecil, gajinya kecil. Tapi di Saudi Arabia masalah guru SD, saya pernah bertanya tentang guru TK gajinya berapa, yang sudah angkatan, sudah apa, kalau sini ASN ya, aparatur sipil negara, kalau dulu PNS namanya ya, gajinya berapa? 8.000 real, 32 juta. Mau tahu gajinya rektor Universitas di Saudi? 65.000 real. Berapa, Pak? Nggak usah dihitung. Malah ngenes awake dhewe. Lah bener ini. Minum dulu saya. Ngenes ya. Saya orang asing, Pak. Saya menjadi guru di Saudi Arabia. Saya mengajar Diploma 2, saya dosen di sana, dan saya juga mengajar di masjid-masjid, mengajar di asrama-asrama pekerja di sana. Jadi gaji pokok saya 2.400. Itu padahal orang asing. Orang asing itu gajinya di bawah orang pribumi. Kalau di Saudi begitu. Kalau kita kan dibalik, ya. Gak apa-apa. Nanti seolah kebalik. Kalau sholat kita bagus nanti berbalik nanti. Jadi di Saudi orang asing itu gak boleh punya rumah di sana, kontrak saja boleh. Tidak boleh punya usaha dengan namanya dia, gak boleh. Harus namanya orang Saudi. Dan gajinya orang Saudi di atasnya orang asing, sehingga orang pribumi itu wibawanya terangkat, tidak direndahkan oleh orang asing. Padahal saya punya gelar, Pak, gak laku gelar sana, kalah dengan anak lulusan SD di Saudi Arabia gaji saya. Tidak laku pada jamaah. Kenapa pada jamaah? Ya begitulah negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
lebih memuliakan warga negaranya dibandingkan orang asing. Ini nasihat ya, nasihat. Mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki kita ingin diluaskan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi rame di medsos, Pak. Gara-gara ini saya baca di medsos ya. Oh, saya punya Facebook WA itu. Dan itu berita itu berseliweran berjamaah. Ya rahmati Allah taala. Tahu Ronaldo? Saya nggak nonton bola ya. Tapi saya baca di medsos. Gajinya akan dikontrak oleh klub namanya An-Nasr dari kerajaan Saudi Arabia. Kontraknya berapa? Setahun 200 juta euro. 1 euro itu 16.000 lebih. Jadi gajinya sekitar 3 triliun setahun. Jadi dia, para jamaah, setiap menitnya digaji 6 juta setiap menit. Tidur aja digaji. Kita kerja gajinya minim sekali. Sudah gak usah dibahas lagi, ngenes nanti kita. Ya, subhanallah ini ya. Ya, Ronaldo, gak usah marah dengan mereka. Orang Arab kok boros dalam sepak bola, gak usah dibahas. Kita pun juga boros dalam sepak bola, sama, tidak usah dibahas. Cuman uang sana gede, uang kita apa? Kecil. Itu para jemaah. Silakan adzan lebih dahulu, setelah adzan kita lanjutkan. Kalau sudah masuk adzan belum? Adzan dulu ya. Setelah itu kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan kajian kita. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap kita bersyukur kepada Allah dan sudah sepatutnya kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maraknya kajian-kajian Al-Qur'an dan Sunnah di seluruh penjuru tanah air ini. Dan kalau kita bandingkan kondisi kita di zaman kita hidup sekarang ini dengan kondisi saat kita masih kecil dahulu, 40 tahun yang lalu para jamaah, di tahun 75-an, 80-an, itu orang punya motor itu sangat sedikit di Indonesia. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala sekarang kita dimudahkan untuk bisa membeli kendaraan bermotor, untuk membangun rumah, memiliki usaha bisnis, membuka toko dan seterusnya. Maka ini yang patut disyukuri. Jadi perkembangan yang baik ini dengan adanya kajian-kajian rutin. Dulu pengajian itu setahun hanya 4 kali, 5 lah paling banyak. Yaitu apa? Yaitu halal bihalal, nuzulul Quran, kemudian Isra Mi'raj, dan apa para jemaah? Maulid Nabi. Kalau tambah 1 berarti apa? Tahun baru Islam. Itu saja pengajian PHBI, peringatan hari besar Islam. Alhamdulillah sekarang pengajian rutin, setiap pekan ada, setiap bulan ada, 2 pekan sekali ada. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat sekarang kondisi kita lebih baik dibandingkan dahulu. Dahulu kita untuk membeli motor itu sangat sulit sekali. Sekarang alhamdulillah sebagian dari bapak-bapak atau ikhwan-ikhwan ini setiap 3 tahun sekali, 2 tahun sekali ganti motor. Alhamdulillah, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. As-su'alu ats-tsani, pertanyaan yang kedua, min aina na'khudhu aqidatana? Dari mana kita mengambil akidah kita? Min aina, dari manakah, na'khudhu, kita mengambil aqidatana, akidah kita? Al-jawab, maka jawabannya minal Qur'ani, kita mengambil akidah kita dari Al-Qur'an, was sunnati, dan dari sunnah Nabi, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih maupun yang hasan. Wa ma kana, dan apa saja yang dahulu, alaihi, berada di atasnya, salaful ummati, pendahulu umat ini. Jadi kita mengambil akidah kita, akidah itu keyakinan ya para jemaah, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan dari pemahaman salaful ummah, dari apa yang dipegangi oleh salaful ummah. Inilah dasar pengambilan akidah kita, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan dari salaful ummah. Apabila dahulu mungkin di antara kita masih ada yang mengambil akidahnya dari nenek moyang, dari kebiasaan masyarakat, dari tahayul dan khurafat, alhamdulillah sekarang kita mengambil akidah kita dari Al-Quran, As-Sunnah, dan dari pemahaman salaf. Pertanyaan yang ketiga, as-su'alu ats-tsalitsu, mal usulu tsalatsatu? Apakah yang dimaksudkan dengan 3 prinsip utama, 3 landasan utama? Allati, yang yajibu 'alal insani, wajib bagi seseorang, bagi insan, ma'rifatuha, untuk mengenalnya. Apa 3 landasan utama yang wajib kita kenal, yang wajib kita ketahui dan pelajari? Wallati yus'alu anha, dan yang akan ditanyakan tentang ketiganya, fi qabrihi,
di kuburnya seorang insan. Apa itu para jamaah? Al-jawab, jawabannya adalah yang wajib diketahui dan akan ditanya nanti adalah yang pertama, ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba dia wajib untuk mengenal Rabbnya, mengenal sesembahannya. Yang kedua, wadinahu, dan mengenal agamanya, itu agama Islam. Dan yang ketiga, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang wajib dipelajari adalah seorang hamba wajib mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tiga pertanyaan ini yang akan diajukan oleh dua malaikat Allah, yaitu Al-Munkar wan Nakir. Ketika seorang dikuburkan dan para pentakziah sudah meninggalkan area pekuburan, maka mayit di kubur itu akan didudukkan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya malaikat Al-Munkar dan An-Nakir akan mendudukkan orang yang meninggal itu. Kemudian keduanya bertanya kepada yang meninggal itu, yang wafat itu. Apa pertanyaannya? Tentunya sudah ruhnya dikembalikan oleh Allah di jasadnya kembali. Setelah dikembalikan ke jasadnya, maka ditanya dengan tiga pertanyaan. Man rabbuka, siapa sesembahanmu? Maka kita wajib mengenal Allah agar kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Kita wajib mempelajari agama kita agar kita bisa menjawabnya. Dan yang ketiga, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Ini para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan ditanyakan di alam kubur kita kelak ketika kita meninggal dunia. Dan berjamaah, mari di sisa-sisa umur yang kita tidak tahu kapan Allah mewafatkan kita, dan yang namanya takdir itu tidak ada yang mengetahui para jamaah kapan datangnya kematiannya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengkhabarkan kepada kita orang-orang beriman dalam Al-Qur'an, dalam surah Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 185, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang memiliki jiwa, dia akan mencicipi yang namanya al-maut, kematian. Jadi di sini ada kata-kata dha'iqah. Dha'iqah itu dari kata dhaqa yaduku, yang artinya mencicipi. Setiap yang bernyawa akan mencicipi yang namanya apa? Kematian, artinya akan meninggal dunia. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sungguhnya akan diberikan balasan dengan sempurna atas pahala-pahala kalian itu nanti kelak pada hari kiamat. Di sini tidak diberikan balasan dengan sempurna. Nanti di hari kiamat akan dibalas dengan balasan yang sempurna. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Zuhziha itu apa artinya? Ub'ida, dijauhkan dari siksa api neraka. Wa udkhilal jannah, dan akan dimasukkan dalam surga. Faqad faz, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung, seorang yang berbahagia, orang yang selamat, dan orang yang berbahagia, selamat dan beruntung. Kemudian Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang menipu, yang memperdaya. Insyaallah Bapak sering dengar ini. Kapan ini? Dibaca Pak Mudin ketika memberangkatkan jenazah. Ya? Ya enggak? Kalau kita takziah itulah di Indonesia, Pak Mudin mesti membaca ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya sejak SD sudah hafal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayo Mudin biasanya bahasa Jawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin utawi saben-saben awa-awan iku dha'iqatul maut, bakal ngicipi kang aran pati. Gitu biasanya. Wa innama angin pestine tuwaffauna, bakal diparingi pahala ganjaran kanthi sampurna ujurakum ing pira-pira pahala ganjaran sira kabeh yaumal qiyamah, mengko ing dinane dina kiamat, ing dalam dina kiamat. Apa ini para jemaah? Faman zuhziha 'anil nar, faman moko sing sapa wong zuhziha didohake 'anil nar saking neraka, wa udkhilal jannah lan dilebokake al jannata ing swarga, faqad faz, mongko wong kaya mau wong sing bejo. Faz itu apa? Bejo bahasa Jawanya. Wa mal hayatud dunya,
lan ora panguripan donya iku illa kejaba mataul ghurur, kesenangan kang nipu. Itu manusia seperti itu para jemaah. Kalau kita tidak berpikir tentang sisa hidup kita, apalagi tahun baru begini, dikiranya kita ini tambah umur, berkurang umur kita. Yang tambah itu kan apa? Apa itu tambah? Angkanya. Oh, sekarang Muhammad Yusron usianya 48 tahun, itu angkanya, Pak. Sisa hidupnya berkurang 1 tahun. Bertambah tahun lagi berkurang 1 tahun. Semakin dekat kepada ajal kita, kematian kita. Maka seorang muslim hendaknya berpikir tentang hal tersebut, kemudian berupaya mengisi kehidupannya dengan amal-amal solehnya. Insya Allah para jemaah di Indonesia ini alhamdulillah di tahun-tahun belakangan ini pengajian tidak seperti dulu ya. Kalau saya masih SD dulu, itu kalau pengajian saya tidur dulu Pak. Nanti kalau sudah klutek-klutek pembagian jajan saya bangun. Zaman dulu. Lah pengajian lu mulainya jam 10, itu baru nanti pembacaan kalam ilahi, sambutan takbir masjid, sambutan Pak Lurah, sambutannya wakeh, sambutan ketua panitia pengajian. Habis itu baru pengajian inti oleh Romo Kiai Haji misalnya, ya kan, biasa begitu. Bangun jam 11 Pak, selesai pengajian itu saya masih ingat, nggih mboten? Saya nggak muni nggih kata ngaji berarti. Kalau gini ngaji zaman dulu begitu, ngaji mesti jam 11 malam, jam 10. Sampai sekarang masih ada di kampung-kampung. Di tempat saya masih ada sampai jam 12 baru selesai. Masih ada di kampung-kampung. Alhamdulillah sekarang kajian pada maghrib. Ya kalau kita tidak ikut pada maghrib itu rugi berjauh. Rata-rata pada maghrib kan sudah tidak ada yang kerja. Sudah istirahat, kita gunakan untuk menuntut ilmu. Agar bertambah ilmu yang ya selama ini kita ketahui bertambah. Dengan bertambahnya ilmu, insya Allah akan bertambah khosyah kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullama zada ilmuka, setiap kali bertambah ilmumu, zada khosyatuk, zadat khosyatuka, maka akan bertambah apa? Rasa takutmu kepada Allah. Kullama zada ilmuka, setiap kali bertambah ilmumu, zadat khosyatuka, akan bertambah rasa takutmu kepada Allah. Mana dalilnya? Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, ini dalilnya. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Makanya bertambahnya ilmu itu bertambah rasa takutnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah mudah-mudahan bulan depan para jemaah ya, bulan depan sudah ada kitabnya sehingga Bapak-bapak bisa memegang kitabnya, bisa mengkaji dari kitabnya, dan mohon ya kalau sudah memiliki kitabnya dibawa. Dan saya menganjurkan kepada bapak-bapak di Masjid Al-Munawwarah Nganjuk ini, kalau Jaret Nganjuk, bapak-bapak itu memiliki tas khusus Pak. Saya alhamdulillah, saya itu tas beginian ini mungkin ada 5. Jadi tas khusus ngaji, supaya tidak salah Pak. Jadi tas untuk ngaji sendiri, bapak-bapak tas untuk maklaran sendiri. Jadi jangan campur. Akhirnya ada teman-teman lucu, teman jamaah pengajian, Ustadz mohon maaf nggak bawa kitab, kenapa? Salah tas. Jadi dibawa tas untuk biasanya kerja itu. Bedakan ya. Jadi tas untuk ngaji sendiri. Nanti kitabnya letakkan di situ. Panjenengan paling nanti ngaji dengan berapa ustadz di sini? Misalnya 5 ustadz, kitabnya paling 5 tipis-tipis begini. Masukkan semuanya di tas kita. Setiap kita ngaji bawa kitabnya. Tidak apa-apa. Waktu ngaji saya bawa kitabnya Ustadz Anwar Samuri, Ustadz Bagus, Ustadz Abdul Aziz, Ustadz Abu Mu'ad, nggak apa-apa, para jemaah tidak apa-apa, dibawa semua kitabnya, ya supaya tidak tertinggal. Begitu. Saya mau cerita sedikit, nanti bisa ditanyakan Ustadz Muhammad Anwar Samuri karena beliau yang cerita kepada saya. Ustadz Muhammad Anwar Samuri itu beliau menggantikan kajiannya Ustadz Hashim Rifai, Kiai Haji Hashim Rifai. Beliau ngaji di daerah Trenggalek, atas pucuk begitu. Ya, ngaji di daerah Trenggalek. Menggantikan Ustadz Hashim mertuanya. Subhanallah, orang-orang tua itu semuanya pegang kitab, Pak. Dan beli sendiri, tidak dibelikan, masyaallah. Beli sendiri. Itu yang luar biasa. Jadi saya kagum dengan ceritanya Ustadz Anwar itu. Katanya tidak ada yang tidak bawa kitab, semuanya nyimak kitab. Masya Allah.
Jadi ngaji memang harus begitu, ditingkatkan kualitasnya. Kalau dulu jiping ngaji kuping, sekarang apa? Citab ngaji kitab. Ngaji kitab gitu ya. Jadi supaya kita meningkat kualitas keilmuan kita. Demikian bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.